Salam, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, makalah pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia, studi kasus pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2023 untuk memenuhi tugas UAS Statistik Ilmu Sosial. Yang pertama, latar belakang kompleksitas sosial pembangunan nasional di Indonesia senantiasa dihadapkan pada tantangan pengentasan kemiskinan dan penentasan stabilitas keamanan regional. Urgensi penelitian untuk menganalisis secara objektif sejauh mana faktor ekonomi makro atau kemiskinan berkorelasi langsung terhadap kualitas laporan tindak pidana di Indonesia selama tahun 2023. Yang berikut rumusan masalah penelitian. Apakah tingkat kemiskinan variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah tindak kriminalitas variabel Y pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2023? Berikutnya landasan teori. Menganalisis bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tindak kriminalitas di 34 provinsi di Indonesia digunakan dua landasan teori utama, yaitu yang pertama, dalam teori ekonomi kriminalitas, Gary S. Becker 1968 mengatakan bahwa perilaku kejahatan dipandang sebagai bentuk pilihan rasional atau rational choice individu melalui perhitungan untung rugi secara ekonomi. Yang kedua, dalam teori ketegangan struktural atau strain theory, Robert Camerton 1938 mengatakan bahwa kriminalitas muncul akibat adanya ketidakserasian antara tujuan budaya atau sukses finansial dengan sarana sah atau legal yang tersedia bagi kelas ekonomi bawah. Berikut hasil penelitian statistik deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara tingkat kemiskinan variabel X sebagai variabel independen terhadap jumlah tindak kriminalitas variabel Y sebagai variabel independen di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Berikut adalah rangkuman statistik deskriptif umum yang diperoleh dari modal residual dan nilai prediksi pada tabel di bawah. Yang berikut hasil penelitian. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 3. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan grafikasi olah data SPSS pada halaman lampiran. Yang pertama, histogram. Grafik histogram menunjukkan kurva berbentuk lonceng yang simetris dan berpusat di sekitar nilai 0. Hal ini mengindikasikan awal bahwa data residual distribusi secara normal. Yang kedua, normal plot of regression standardized residual. Hasil visualisasi menunjukkan titik-titik data plot menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis lurus tersebut. Maka kesimpulan uji normalitas adalah berdasarkan indikasi visual dari histogram dan normal plot, asumsi normalitas dalam model regresi ini terpenuhi. Yang kedua, uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas digunakan untuk melihat apakah antara variabel independen di dalam model memiliki korelasi linear yang kuat. Berdasarkan tabel coefficients bagian collinearity statistik. Yang pertama, nilai tolerance 1,0, nilai VFV 1,0. Mengingat penelitian menggunakan regresi linear sederhana, hanya satu variabel independen, maka multikoliniaritas secara teoritis tidak terjadi. Hal ini didukung oleh nilai VFV yang tepat bernilai 1,0 jauh di bawah batas kritis 10,0 sehingga asumsi nol multikoliniaritas terpenuhi. Yang ketiga, uji heterokesidatitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian ini dipantau melalui dua pendekatan. Yang pertama, scatter plot, grafik scatter plot antara regression standardized residual dengan regression standardized predict value, memperlihatkan titik-titik data yang menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 tanpa membentuk pola geometris tertentu seperti gelombang, melebar, kemudian menyempit. Yang kedua, uji parametrik. Transformasi ln res sebagai konfirmasi tambahan. Pengujian dampak variabel X terhadap nilai logaritma residual ln res menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,125 karena nilai 0,125 lebih besar dari 0,05, maka varian residual nilai homogen.
Model regresi terbebas dari gejala heterokedatistas memenuhi syarat heterokedatistas. Berikutnya yaitu pengujian hipotesis dan pembahasan. Terdapat 3 persamaan. Yang pertama, persamaan regresi linear sederhana. Berdasarkan nilai estimasi parameter pada tabel koefisien, diperoleh rumus persamaan regresi sebagai berikut. Persamaan regresi sama dengan 830,683 ditambah 0,235x. Konsta sama dengan 830,683, memiliki nilai signifikasi kurang dari 0,001. Sangat signifikan. Artinya, apabila tingkat kemiskinan bernilai 0, maka perkiraan jumlah tindak kriminalitas dasar di suatu wilayah berada pada angka 830,683 kasus. Koefisiensi regresi sama dengan 0,235 menunjukkan arah hubungan yang positif. Secara matematis, setiap kenaikan satuan tingkat kemiskinan, jumlah kriminalitas diprediksi meningkat sebesar 0,235 satuan. Yang kedua, yaitu uji parsial dan signifikasi. Berdasarkan data olahan, nilai hitung untuk variabel tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,652 dengan nilai signifikasi sebesar 0,519. Hal ini diperkuat oleh uji ANOVA yang menghasilkan F sama dengan 0,425 dengan tingkat signifikasi 0,519. Lebih besar dari 0,05. Yang bermakna model linear ini tidak cukup kuat untuk menyatakan adanya hubungan fungsional yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Yang ketiga, koefisien determinasi. Berdasarkan tabel model Sumeri, nilai square yang diperoleh sebesar 0,013. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel tingkat kemiskinan dalam menjelaskan variasi atau fluktuasi jumlah tindak kriminalitas di 34 provinsi hanya sebesar 1,3%, sementara sisanya sebesar 98,7%, dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. Yang berikut pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan sebuah fakta empiris mengenai dinamika sosial ekonomi di Indonesia pada tahun 2023. Analisis regresi linear menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan variabel X secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah tindak kriminalitas variabel Y di 34 provinsi di Indonesia. Hal ini dibuktikan secara statistik melalui nilai hitung sebesar 0,652 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,519 yang jauh lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan, yaitu konsta sama dengan 0,05. Model ini menghasilkan koefisien determinasi sebesar 0,013. Angka ini mengindikasikan bahwa variasi tingkat kemiskinan hanya mampu menjelaskan atau berkontribusi terhadap variasi jumlah tindak kriminalitas sebesar 1,3%. Sementara itu, sebagian besar variasi lainnya sebesar 98,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya di luar model penelitian ini. Nilai konstanta sebesar 830,683 yang bernilai positif dan sangat signifikan menegaskan bahwa tanpa adanya pengaruh dari kemiskinan makro sekalipun, secara rata-rata dasar terhadap kecenderungan angka kriminalitas sebesar 830 kasus di setiap wilayah provinsi akibat faktor-faktor eksternal tersebut. Baik, yang terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1, secara empiris terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat kemiskinan terhadap jumlah tindak kriminalitas pada wilayah observasi tahun 2023. 2. Fluktuasi angka kriminalitas di hulu sangat sensitif terhadap indikator kesejahteraan material masyarakat. Saran 1. Pendekatan preventif ekonomis. Kebijakan penekanan angka kriminalitas tidak boleh hanya bertumpu pada aspek hukum punitif, melainkan wajib diintegrasikan dengan perluasan lapangan kerja, penyaluran bansos tepat sasaran, dan pengentasan kemiskinan. 2. Pengembangan riset. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas variabel atau menggunakan skala analisis data mikro tingkat kabupaten atau kota.